Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan channel Wong Kaum 88. Di video kali ini kita akan menyimak kisah Dendur Termas melawan PKI dengan karomah. Sebelum menyimak lebih lanjut, mohon dukungan untuk channel ini dengan cara mensubscribe, karena satu subscribe dari Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Terima kasih. Sahabat Wong Kaum, jauh sebelum peristiwa G30S PKI bergolak, pada tahun 1948 telah terjadi satu peristiwa berdarah yang dikenal dengan istilah Affair Madiun. Pada waktu itu para kiai dan tokoh masyarakat menjadi sasaran beringas orang-orang komunis. Pemberontakan diawali dari kota Madiun dan kota Solo. Maka Pacitan yang juga termasuk wilayah Karisidenan Madiun juga bergolak. Maka kaum agama yang menjadi lawan utama kaum ateis menjadi korban. Di saat masyarakat merasakan ketakutan yang luar biasa karena banyaknya peristiwa pembunuhan oleh PKI, pesantren menjadi satu-satunya tempat yang aman untuk mereka berlindung. Namun, PKI justru menyasar pesantren-pesantren karena dianggap sebagai tempat untuk membangun kekuatan melawan pemberontakan PKI. Salah satu pesantren di Pacitan yang menjadi target operasi PKI adalah pesantren Termas, di mana para pengasuhnya menjadi target utama untuk disiksa dan dibunuh. Namun ada kejadian menarik saat anggota PKI ingin menangkap salah satu kiai pesantren Termas yang bernama Kiai Haji Abdurrazak bin Abdullah At-Tarmasi, atau yang dikenal dengan sebutan Dendur. Dendur merupakan salah satu adik dari Syekh Mahfud At-Tarmasi yang kesohor kealimannya itu. Pada suatu malam tahun 1948, sekitar 400 tentara PKI mengepung kediaman Dendur yang saat itu masih bertempat tinggal di lingkungan pesantren Kikil yang letaknya hanya setengah kilometer dari pesantren Termas. Saat itu 2 orang pimpinan pasukan PKI masuk ke dalam kediaman hendak menangkap Dendur. 2 orang itu langsung menodongkan senjata api laras panjang ke arah Dendur. Melihat suasana mencekam itu, semua yang ada di dalam rumah merasa sangat ketakutan. Termasuk diantaranya adalah istri Dendur dan putra-putranya, antara lain Gus Wakil, Gus Jami, Amin, Mustaqim, serta 3 orang abdin dalamnya yang diantara mereka bernama Slamet. Namun, Dendur sama sekali tidak merasa takut oleh ancaman PKI itu. Hingga keduanya terus memaksa Dendur untuk menyerahkan diri kepada PKI. Akan tetapi dengan santainya, Dendur justru mengibaskan 2 senjata api yang diarahkan kepadanya dan membanting 2 orang PKI tersebut. Tapi apa boleh buat, malam itu dengan berbekal senjata, 400 anggota PKI telah mengepung kediaman Dendur. Mau tidak mau, akhirnya Dendur menyerah. Ratusan PKI memboyong Dendur ke sebuah penjara di Pacitan yang jaraknya 11 km dari kediamannya. Diceritakan malam itu Dendur pergi tanpa membawa bekal apapun. Dendur boten kersa ngasta sangu, namung ngagem sandal teklek mawon. Dendur tidak mau membawa bekal, hanya pergi memakai sandal yang terbuat dari kayu saja. Ungkap salah satu abdi dalamnya yang masih hidup, Mbah Slamet, belum lama ini. Sebelum dibawa PKI, istrinya sudah menawarkan aneka macam bekal kepada Dendur. Namun justru ditolaknya dan Dendur hanya pergi mengenakan sepasang sandal kayunya. Masyarakat di sekitar pesantren yang mengetahui kiai yang dihormatinya akan dibawa oleh PKI, mereka pun ikut mengantarkan kepergiannya hingga keluar dari lingkungan pesantren. Adalah seorang putra naib kecamatan Arjosari yang bernama Wahyono, juga ikut mengantarkan kepergian Dendur. Ada kejadian unik saat Dendur dibawa oleh anggota PKI itu. Dalam pandangan Wahyono, sesampainya di jembatan desa Arjosari, Dendur justru menghilang. Anehnya, anggota PKI tidak satupun yang menyadari akan hal aneh itu.
Mereka merasa seolah-olah Dendur tetap ada dalam boyongan mereka. Namun Wahyono tetap saja mengikuti rombongan tentara PKI hingga sampai di Pacitan. Berdasarkan cerita Wahyono, sesampainya di Pacitan, Dendur hendak dimasukkan ke dalam penjara. Namun anehnya, pintu penjara sama sekali tidak cukup untuk memasukkan tubuh Dendur ke dalam kamar penjara. Entah pintunya mengecil atau tubuh Dendur yang menjadi besar. PKI kehabisan akal untuk menaklukkan Dendur. Akhirnya PKI menyeret Dendur ke lapangan alun-alun Pacitan. Di hadapan 400-an anggota PKI, Dendur diikat di sebuah tiang. Dengan kejamnya mereka memberondong tubuh Dendur dengan senjata mereka. Ribuan peluru ditembakkan ke arah Dendur. Mereka terperanjat keheranan. Dendur yang seluruh tubuhnya tertembus ribuan peluru masih tetap hidup. Padahal seharusnya Dendur sudah meninggal. Sungguh, peristiwa aneh itu menambah hawa malam semakin angker dan menakutkan. Di tengah-tengah kota terdengar suara gemuruh ribuan peluru yang dimuntahkan. Sejenak kemudian mereka bertambah heran bukan main. Tubuh Dendur tiba-tiba menjadi debok atau pohon pisang. Barulah mereka sadar bahwa sosok yang mereka boyong dari kediamannya sampai ke penjara Pacitan hingga diberondong ribuan peluru bukanlah Dendur, melainkan hanya sebatang pohon pisang. Wahyono kemudian pulang ke kediaman Dendur bersama kawan-kawannya. Dia mengira Dendur telah tiada. Sekitar pukul 1, Wahyono sampai di kediaman Dendur. Lagi-lagi Wahyono terperanjat keheranan. Dendur sudah berada di dalam rumah bersama keluarga dan para abdi dalamnya. Lantas Wahyono ikut bergabung dengan Dendur dan keluarga. Dia menceritakan semua kejadian yang baru saja disaksikannya. Dendur dan orang-orang yang ada di kediaman saat itu hanya tertawa mendengar cerita Wahyono. Sebenarnya, sesampainya di jembatan Arjosari, Dendur memang benar-benar menghilang dan langsung pulang ke rumahnya. Hanya saja PKI tidak dapat melihat akan hal itu. Malam itu juga masyarakat sekitar pesantren, Kikil dan Termas, telah menganggap Dendur telah meninggal. Setelah peristiwa itu, PKI masih terus mencari keberadaan Dendur. Kepada keluarganya, Dendur berpesan jika ada orang yang mencari atau bertanya tentang keadaannya untuk menjawab bahwa Dendur telah ditangkap PKI dan dipenjarakan di Pacitan. Dendur merupakan salah seorang kiai pesantren Termas yang memiliki kelebihan dalam ilmu spiritual. Dendur merupakan mursyid Thariqah Sadziliyah yang memiliki ribuan murid di penjuru Pulau Jawa. Sejak kecil ia biasa dipanggil Den, singkatan dari kata Raden. Bersama kakaknya Kiai Demyati, pada usia remaja, Dendur belajar agama selama beberapa tahun kepada kakak tertuanya, yaitu Syekh Mahfud At-Tarmasi, yang saat itu telah menjadi ulama di Makkah Al-Mukarramah. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.